Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau bukan hanya mengampuni, menebus kami, tapi Engkau juga memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat. Sekarang berkata-katalah Tuhan kepada kami siap mendengar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Senang sekali bertemu dengan Anda. Izinkan saya akan share screen dulu. Salam kenal, saya tidak menduga ketemu dengan Ibu Helen ya, di YPMDR dan juga kesaksian-kesaksian yang indah dari Bu Yuni dan Ibu Meliadi. Terima kasih atas kesaksiannya. Hari ini saya mau sharing sesuatu yang Tuhan taruh, saya beri judul A Different Touch. Kenapa A Different Touch? Karena different touch ini yang akan mengubah hidup kita. A Different Touch, kita bicara soal dua topik yang kita akan lakukan nanti, anak Yairus dan perempuan sakit pendarahan. Anda pasti sudah pernah mendengar ayat-ayat ini, tapi saya mencoba lagi menerangkan dari apa yang bisa saya melihat sebagai seorang businessman melihat ayat-ayat ini. Saya tidak punya sekolah Alkitab, saya tidak pernah sekolah Alkitab, tapi saya minta Tuhan terangkan ayat-ayat ini sebagai saya seorang businessman untuk bisa mengerti untuk orang-orang bisnis, supaya mengerti apa maksud Tuhan. Lukas 8:40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Ketika Yesus kembali ini, Yesus itu meninggalkan orang banyak untuk berlayar ke Gerasa. Murid-muridnya nggak tahu waktu itu. Mari, karena setelah selesai firman Tuhan, dia ada di perahu, tiba-tiba, yuk kita pergi ke seberang. Mari kita pergi ke seberang. Muridnya ikut aja. Ngikut Tuhan kemanapun, pergi ke seberang. Dan di seberang itu ada Gerasa. Dan di tengah jalan kita tahu ceritanya, ada angin topan. Dulu waktu saya belum mendapatkan revelation ini, saya pikir topan biasa. Tapi setelah saya membaca firman ini, enggak, topan itu datangnya dari setan-setan, legion yang di Gerasa. Karena dia tidak mau Yesus mendarat di Gerasa, itu daerah Dekapolis, daerah yang berbahasa Yunani, berbudaya Yunani, bukan daerah orang Yahudi. Jadi waktu Yesus mau masuk di daerah baru, legion yang menguasai daerah itu tidak suka. Kirim angin topan yang sekonyong-konyong. Dan yang diserang, kalau kita membaca firman Tuhan itu, ada perahu-perahu yang lain juga ikut Yesus. Dulu saya khotbahnya begini, kalau perahu lain itu gimana ya? Perahu Yesus saja sampai hampir tenggelam. Gimana perahu lain? Sekarang saya mendapatkan marifat baru. Mungkin perahu lain itu nggak diserang. Yang diserang itu hanya perahu yang ada Yesusnya. Kenapa? Yang ditakutin iblis bukan perahu lain. Yang ditakutin Yesus adalah perahu yang ada Yesusnya. Makanya diserang. Dan waktu singkat cerita sudah selesai, Yesus sampai di Gerasa, ada orang yang dari pekuburan datang minta disembuhkan, dan akhirnya setannya pergi masuk ke babi, dan Yesus ditolak di Gerasa. Dan ditolak di Gerasa, orang yang disembuhkan minta ikut juga nggak boleh. Orang itu jadi misionaris pertama di Gerasa. Dan Yesus balik. Nah, setelah Yesus balik, ini yang kita lihat. Jadi orang banyak itu sudah menunggu Yesus pergi ke Gerasa hanya untuk satu orang ini. Dan diserang. Dan satu orang ini diutus Tuhan jadi misionaris. Sehingga kita tahu di Gerasa ada perempuan Syro-Fenisia yang bertobat. Ada orang yang tuli akan berubah. Dan ada 4.000 orang kumpul. Di dalam mission trip yang kedua Yesus di Dekapolis, ada 4.000 orang yang merasakan mujizat dari 7 ketul roti. Jadi satu orang ini menjadi misionaris. Setelah Yesus landing lagi di tempat itu, orang banyak menyambut. Karena udah tahu dia ditinggal tadi. Ternyata ditinggal untuk suatu misi tertentu, balik lagi. Dan ini yang menyebabkan orang itu menyambut dia. Mereka menanti-nantikan. Kita nggak tahu berapa lama orang itu nunggu. Berapa orang lama itu nunggu. Tapi dia menunggu sampai Yesus balik lagi. Karena dia tahu ini Yesus pergi dan akan balik ke tempat itu. Ini yang konteksnya dulu. Supaya Bapak tahu konteksnya, Yesus pada waktu itu sedang mau ke Gerasa, diserang oleh legion dengan taufan itu. Dan waktu menang, dia taruh satu orang untuk jadi misionaris di sana. Dan dia kembali. Nah, setelah ini,
Lihat, yang setelah dia masuk, Lukas 8:41, datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat, sambil tersungkur kepadanya di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Jadi pada waktu Yesus di sana disambut oleh orang yang tidak tahu namanya, tapi dirasuk oleh legion, ditolak oleh penduduk Gerasa, dari Dekapolis tetap dikuasai oleh legion sampai hari itu. Yesus balik, begitu balik dia disambut oleh seorang bernama Yairus, kepala rumah ibadah. Dia menunggu dan dikatakan dia sambil tersungkur. Lihat, ia menyungkurkan diri. Ini nggak gampang nih, karena dia seorang kepala rumah ibadat. Ya, seorang yang punya posisi di rumah. Saya nggak mau eksposisi terlalu dalam poin-poin ini karena waktu kita. Tapi dia kepala rumah ibadat, dia punya yang ngatur jadwal. Tapi kenapa dia sampai tersungkur, kita tahu. Dari depan kaki Yesus ini jaim. Dia nggak jaim kok. Dia contoh pemimpin yang tidak jaim, tidak malu, tidak takut, tidak peduli kata orang. Orang Farisi, mau orang Taurat, mau jemaat Yahudi, dia nggak atur. Kenapa dia sampai tidak jaim ini? Tidak jaga image dan tidak malu seperti ini. Karena dia punya masalah. Dan dia percaya, masalahnya hanya Yesus is the only solution. Anaknya mau mati. Yesus is the only solution. Karena dia tahu Yesus is the only solution, dia nggak malu. Dia tersungkur. Kalau Yesus the only solution, dia nggak ada cara lain kok. Sudah 12 tahun pasti udah lucu-lucunya lagi, santai, seneng-senengnya, cuman satu-satunya. Dan dia sudah tahu the only solution Yesus. Dia pasti kepala rumah ibadat tuh punya uang untuk cari semua tabib. Dan even di teman-temannya udah ikut PD di rumah ibadat itu. Udah mungkin ada yang mendoakan di tempat itu. Karena orang Yahudi juga kompak. Tapi nggak ada cara. Mereka dia tahu waktu dia dengar Yesus, dia tersungkur nomor satu. Karena Yesus the only solution. Caranya gimana? Nah, lihat. Karena dia orang yang sudah kenal dengan cara-cara Tuhan Yesus, dia dengar, dia minta Yesus datang untuk menjamah di rumahnya. Lihat nih, orang pinter, orang yang punya ilmu, orang yang tahu tanda petik Taurat, dia mintanya common way, conventional way, yaitu Yesus diminta datang to touch her daughter. Ini tentunya butuh waktu dari effort both side. Dia ngundang di rumahnya, wah, kan orang bilang, wah ini kepala rumah ibadat kok ngundang Yesus. Bayangkan. Tapi dia cuma punya cara common way, convention way. Nanti kita lihat, ini convention way. Kenapa conventional way? Datang untuk Yesus menjamah. Karena otak dia disembuhkan kalau dia jamah Yesus, baru disembuhkan. Jadi ini adalah cara. Tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan kok dengan kerendahan hati. Kenapa dia tersungkur? Kenapa dia minta Yesus datang? Ini yang saya quote. Ini yang kalimat yang saya tulis. Tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan kerendahan hati. Karena kerendahan hati akan membuat Tuhan yang berada di tempat yang maha tinggi akan turun menemui Anda. Jadi kalau kita rendah hati sama Tuhan, tersungkur, dia nggak urusan orang lain. Justru di dalam kerendahan hati itu membuat Tuhan yang berada di tempat maha tinggi akan turun. Persoalan sebaliknya, persoalan akan selalu terjadi di dalam diri Anda, bukan karena Anda kurang iman, tapi karena Anda kurang rendah hati. Artinya tinggi hati. Jadi kalau sekarang kita punya masalah, itu masalahnya bukan karena iman, tapi karena tinggi hati ini sumber masalah. Itu sebabnya Yesus melihat hal ini. Yesus sederhana. Yesus, kita nggak tahu perjalanan Yesus mau kemana. Tapi karena diminta, Yesus langsung berkata, dalam perjalanan ke situ, Yesus memenuhi. Kita nggak tahu perjalanan Yesus kemana. Nanti di surga kita tanya, Yesus, kamu mau kemana nih? Gara-gara ketemu Yairus, kok Yesus dalam perjalanan ke situ. Pergi ke rumahnya Yesus. Yesus didesak-desak orang banyak. Markus 5:24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Lihat kalimat ini. Yesus diminta Yairus dan dia pergi dengan Yairus dalam perjalanan ke sana. Nanti kita lihat bagaimana orang ini yang kepala rumah ibadat diperlihatkan sama Tuhan sesuatu yang lain. Perhatikan, dia dan Yesus pergi bersama-sama ke rumahnya. Cara Yairus ini touch Jesus heart. Sehingga dia mau memenuhi kedatangan. Dan bersama-sama
Wah, luar biasa kan. Bukan berkata, tunggu di rumahmu, nanti aku akan datang. Kayak Marta Maria, kamu tunggu, semua tunggu. Enggak, dia bersama-sama loh dengan Yesus. Berdua bersama-sama ke rumahnya. Kenapa? Ini touch Jesus heart. Cara Yairus yang rendah hati tadi sebagai kepala rumah hidayah. Ini yang mendivert perjalanan Yesus dari satu ke tempat yang lain. Buat saya, ini saya sebut dengan pit stop yang pertama. Pit stop pertama, karena Yesus mau kemana kita nggak tahu. Pit stop pertama karena apa? Ini Yesus setelah sampai, kita mau kemana nggak tahu. Pit stop pertama, setelah ada Yairus ini, dia pit stop. Dan Yesus perjalanannya berubah. Dari rencana semula, langsung Yesus pergi ke rumah Yairus bersama Yairus. Ini yang pertama lihat. Jika kita touch Jesus heart, dia bisa datang ke tempat kita. Yesus selalu punya waktu. Malam ini saya berkata, Yesus itu selalu punya waktu dan jalur baru. Tadi Pak Eko, jalur baru untuk cari Roma. Duitnya dari mana? Yesus selalu punya jalur baru bagi siapa saja yang menyentuh hatinya dan membuka pintu bagi dirinya. Yesus selalu punya waktu dan jalur baru buat Anda semua. Tapi dalam perjalanan itu ada banyak orang yang desek-desek, kan susah sekali karena orang menanti-nanti kok. Dia pernah dikotbahin, ditinggal, nggak tahu berapa lama, balik lagi. Wah, orang pengen mendesak-desak, pengen menjamah Yesus. Tapi sekedar menjamah, banyak orang dipuaskan secara sudah menjamah. Physical touch, oh seneng, lihat. Tapi orang menjamah, Yesus ada, perhatikan, menjamahnya pasti dari depan, karena pengen salaman. Persis kan, kalau Pak Jokowi datang, kita juga paling senang dari depan. Pengen lihat, pengen salaman, pengen segala macam foto, kalau sekarang mungkin selfie, ke sana. Semua menjamah, semua dari depan ini. Bagi orang yang menjamah Yesus, tapi kalau Yesus tidak merasa terjamah, maka tidak akan terjadi perubahan dan mujizat. Apapun bagi yang menjamah. Jadi kita bisa teriak-teriak, kita bisa berdoa. Tapi kalau doa kita hanya untuk memenuhi kepentingan kita, doa kita tidak menjamah Yesus, Anda mau berdoa kayak gimana? Untuk memenuhi keinginan kita, hanya mau egoisme kita, apapun. Nggak akan menjamah hati Yesus. Tapi kalau doa kita menjamah hati Yesus, perubahan pasti terjadi. Perubahan pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Nah ini yang terjadi. Tadi jamah, jadi Yesus sama Yairus datang, berdua jalan, menuju ke rumahnya Yairus, pasti yang mengarahkan Yairus, tiba-tiba ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapa. Lukas mencatat, karena dia seorang dokter, kalimatnya tajam sekali. Yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ya. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahan. Lukas tahu persis. Dia mencatat ini. Markus lain. Kalau Markus karena dia seorang orang yang total businessman atau keuangan, kalimatnya setelah dihabiskan semua yang ada padanya. Jadi kita bicara financial. Markus menyoroti dia tuh sudah berulang-ulang loh Tabit, sampai duitnya habis loh. Markus melihat itu. Kalau Lukas nggak urusan. Tapi endingnya bagi seorang dokter, itu usaha. Anda boleh usaha. Yang prosesnya bagus, usaha betul. Tapi hasil akhirnya gimana? Tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Kalau Markus berkata, keadaannya makin memburuk. Jadi Lukas sangat tajam. No one. Dia seorang dokter. No one. Di tengah orang banyak itu. Habis duitnya, tapi Lukas sangat berhasil. Tidak berhasil. Yang menarik lagi. Kalau di depan, dia perginya dari apa? Ini yang luar biasa. Ia mendekati Yesus dari belakang. Kalau orang pengen, tadi ya banyak orang menjamah Yesus, banyak sekali. Yang Yesus nggak kerasa keluar dari depan. Tapi wanita ini mendekati dari belakang. Nanti kita lihat usahanya berat sekali loh. Karena dia pernah sakit 12 tahun, pendarahan, udah lemes. Dari mana dia bisa berdesak-desakan? Nggak mungkin, dia lemah. Ya, tapi dia dari belakang. Ini yang penting buat kita, para businessman yang ada. Kalau di depan Anda banyak hambatan, carilah dari belakang. Karena peluang ada di tempat yang tidak biasa. Nah, banyak kita ribut. Zaman sekarang lagi COVID, semua, waduh, lagi hidup dari depan. Wah, semua bikin ini, online, gini. Kalau nggak berhasil bisnisnya, tanya Tuhan, kenapa? Nah, Anda dari depan banyak saingan kok. Kenapa nggak mikir yang dari belakang? Yang peluang ada. Karena peluang itu selalu ada di tempat yang tidak biasa.
Dan iman, kenapa sih wanita ini bisa menerobos? Iman anak ini, bukan karena apa-apa. Iman dia adalah jalan tol untuk bertemu Yesus. Engkau akan mendapat kemudahan dan favor bila menggunakan jalan ini. Jalan iman. Tadi Pak Eko sajikan jalan iman. Tadi Bu Yuni katakan jalan iman. Bu Mei, jalan iman. Jalan iman ini loh. Ke jalan tol. Kalau yang lain nggak jalan tol. Nah, bukti bahwa iman kita kuat, ini penting sekali. Ini saya akan ulangi, penting sekali. Kadang-kadang kita miss, orang Kristen sering salah kalimat ini. Ya, pokoknya iman, nanti Tuhan kasih dengan supranatural. Caranya nggak tahu deh, pokoknya supranatural. Kita tunggu aja dari Tuhan. Wrong! Nggak ada kali ayatnya seperti itu. Saya katakan sekali lagi, banyak pengajaran-pengajaran yang buat orang kita Kristen itu lemah. Banyak pengajaran dari orang-orang yang merasa dirinya mengerti Alkitab, ngajarin kita lemah, lepe-lepe. Kenapa? Iman yang pokoknya Tuhan datang. Enggak, Tuhan nggak pernah bilang begitu. Semua di Alkitab, iman, tapi selalu ada upaya. Tidak ada satupun yang, itu hanya 1-2 case, tapi digede-gedein. Tapi yang lain, yang ini yang terjadi terus di Alkitab. Bukti, ini kalimat saya, bukti bahwa iman kita, kalau iman kita kuat, maka upaya kita yang keras dan tak mengenal kata menyerah itu akan terjadi. Jadi kalau kita percaya iman, kita akan kejar tadi. Ada ini punya iman. Kita akan kenapa wanita ini berusaha keras datang ketemu Yesus? Karena dia punya iman kuat. Yairus punya iman kuat. Yesus the only solution. Wanita ini 12 tahun, Yesus the only solution. Maka dia berupaya keras untuk ketemu Yesus. Berupaya keras. Kan dia punya iman. Kalau ku jamah jubahnya sibuk. Jadi bukti orang yang punya iman kuat adalah waktu berusaha keras. Tidak mau kalah sama dunia. Tidak tinggal diam. Ini prinsip. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau engkau punya iman diberkati Tuhan tanpa perbuatan, imanmu tuh mati. Iman nang loyo-loyo. Iman membuat kita kuat. Saya punya iman, misalkan untuk memberikan sesuatu. Saya punya iman untuk melakukan sesuatu yang dahsyat di pekerjaan saya. Saya punya iman. Tapi saya benar-benar berusaha keras untuk menemukan. Karena apa? Iman membuat saya keras berusaha. Tapi iman dengan perbuatan kita beda dengan iman tanpa iman. Saya berbuat karena saya yakin kemenangan sudah dijamin. Makanya saya kuat berperang. Fide et ora et labora. Iman yang membuat doa kita mantap dan kita bekerja kuat. Jadi ini yang sangat penting. Jangan sampai Anda bobokkan. Iman terus kita diem, nggak berusaha. Tidak ada di Alkitab. Petrus mau bayar pajak aja, kamu mancing. Lihat, kamu mau, Tuhan bisa bikin mujizat nggak 5.000 orang tanpa apa-apa? Enggak. Tuhan bilang usaha. Ada berapa roti yang ada padamu? 5 roti 2 ikan. Di Dekapolis ada 4.000, kamu beri makan. Ada berapa roti? 7. Nah ini yang kembali saya bilang orang-orang Kristen. Bukti iman kamu kuat. Engkau usaha keras yang tidak kalah, tidak mudah menyerah. Yang dunia, kenapa kau nggak menyerah? Karena aku tahu, aku punya iman. Tuhan akan menyelesaikan. Karena saya punya iman, Tuhan akan memberkati. Karena saya punya iman, Tuhan akan menyelesaikan penyakitku ini. Saya kerja keras. Dia tekan dengan walaupun lemah wanita ini. Dia tekan terus hidupnya. Ayo pergi. Kasalku jamah jubahnya Yesus mau sembuh. Yairus, saya tahu the only solution of Yesus. Maka dia datang untuk bilang Yesus datang. Jadi ini bukti. Orang-orang Kristen, anggota Zoom Surabaya. Kalau engkau punya iman, engkau akan kerja lebih keras dari orang biasa. Karena orang biasa kerja lebih keras untuk kemungkinan mendapatkan sesuatu. Tapi kita orang Kristen kerja keras. Saya bekerja keras. Sampai sekarang saya udah pensiun. Ya, tapi saya tetap kerja keras Senin sampai Jumat. Dan waktu saya kerja keras, berkatnya mengalir luar biasa. Bukan karena saya santai-santai. Tapi saya tahu Tuhan berikan pujian. Wah, justru pensiun. Berkatnya luar biasa. Tapi bukan tunggu ada orang ketok kasih duit. No. Waktu engkau kerja keras, kok kaget. Mujizatnya luar biasa. Ini yang sangat penting kita tahu. Itu sebabnya perempuan sakit pendarahan ini. Waktu dia jamah dan sakit itu sembuh. Lukas bagus sekali. Sakitnya seketika sembuh. Yesus berkata begini. Siapa yang menyamah aku? Karena tidak ada orang yang mengakuinya. Titik. Jadi siapa yang menyamah aku? Silence. Diam. Waktu Yesus berkata, siapa yang menyamah aku? Bayangkan kalau banyak orang ribut kan nggak biasa. Suara Yesus itu berwibawa sekali. Waktu dia berkata, siapa
yang menjamah aku? Silent. Dan karena tidak ada yang mengakuinya, semua silent. Petrus baru ngomong, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Ini pit stop 2. Waktu Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Silent. Karena apa? Yang penjamah banyak. Pasti mereka bilang, saya yang jamah. Nggak berani. Kayak saya cuma jamah. Kenapa banyak orang berdesak-desakan menjamah? Waktu Yesus tanya, siapa yang menjamah aku? Nggak ada yang berani ngomong. Karena mereka hanya menjamah saja. Dan nggak dapat impact-nya. Kalau ngaku buat apa? Tapi yang Tuhan itu, Tuhan bisa nutup semua mulut. Karena dia tahu, Roh Kudus tidak menggerakkan orang itu untuk ngaku. Aku tadi Yesus, jamah kamu dari sana. Aku yang nggak, tutup semua. Roh Kudus bisa bekerja dengan cara yang luar biasa, tutup semua. Sehingga Petrus yang berkata, Guru. Petrus pun belum mengerti kisah Roh Kudus. Ini yang pestop kedua. Tetapi Yesus berkata, waktu Petrus berkata gitu, ada seorang yang menyamah aku. Satu. Sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Yesus tahu siapa yang menjamah. Dia Yesus, dia Tuhan, dia Allah. Tapi dia pengen pengakuan. Ada seorang. Sebab aku merasa power keluar dari diriku. Ya, power itu kayak elektrik. Anda punya lampu listrik, Anda punya kabel. Kalau kabelnya tidak dicolok, listriknya nggak nyala. Jadi yang penting, apapun hidup Anda punya kabel teriak-teriak, tapi kalau nggak dicolok, nggak keluar. Dicolok pun nggak akan keluar. Nyala gimana? Kalau nggak ada powernya, Anda lupa ngisi pulsa. The most important bukan ada masalah sama lampunya, bukan masalah sama kabelnya, bukan masalah sama saklarnya, bukan switchingnya. Kalau nggak ada pulsa, nggak ada power, nggak bisa keluar. Anda cuma enjoy aja punya lampu bagus, nggak ada pulsa, listrik nggak keluar. Dan Yesus berkata, ada kuasa yang keluar. Ini yang menyebabkan pit stop yang kedua. Bayangkan, pit stop. Dan ini disaksikan oleh Yairus. Yairus, kepala rumah ibadat. Dia punya iman. Makanya dia berusaha keras. Iman membuat dia berbuat keras untuk ngajak di rumahnya. Dalam perjalanan ke rumahnya, Yesus tunjukkan kepada Yairus dan semua orang banyak, ada seorang yang berbeda. Pit stop yang kedua ini. Perempuan yang sakit pendarahan ini. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya ketahuan, ia datang dengan gemetar. Tersungkur di depannya. Dia menjamah dari belakang. Tapi adat, kalau ditanya harus eye to eye. Eyes to eyes. Saya nggak tahu apakah Yesus muter atau dia yang muter di depan. Nanti di surga kita tanya ya. Banyak pertanyaan saya di surga nanti. Ini yang muter. Tapi lihat, dia berubah. Dia dari touch dari belakang, kemudian dia tersungkur di depannya. Dan menceritakan kepada orang banyak. Apa sebabnya ia menjamah dia. Dan bahwa ia seketika itu juga sembuh. Lihat. Waktu dia plug in power source, karena hidupnya sudah low bed, dan dia tidak punya power bank anymore, kata Markus, habis power banknya, sudah low bed, dia harus plug in the power source. Yaitu apa? Makanya kalau kujamah jubahnya, power source, I don't need power bank anymore. Tapi bukan berarti itu tidak berusaha. Saya katakan, iman bukan terus kita duduk diam nunggu orang ketok-ketok. Itu sekali dua kali mujizat itu terjadi betul. Tapi iman selalu dituntut. Setelah engkau punya iman, waktu engkau berjalan, waktu engkau kerja itu yang different. Karena engkau waktu bekerja berdasarkan iman. Saya ulangi lagi. Ini, saya punya iman. Apa bedanya? Saya bekerja berdasarkan iman dan saya bekerja berdasarkan kepandaian sendiri. Kalau saya bekerja berdasarkan iman, iman yang mendrive saya. No turning back. I have to find Jesus. Touch. Dia dari belakang. Karena nggak ada cara lain. Kemudian dia menceritakan ke orang banyak. Dia nggak perlu cerita Yesus, tapi dia cerita sama orang banyak. Apa sebabnya dia menjamah Yesus. Padahal dia tidak pernah cerita, karena orang ini kalau cerita orang banyak, siapa dirinya?
Kena pendarahan, wow, dia bisa dirajam. Karena nggak boleh, najis. Nggak ada yang diperbolehkan wanita ini. Touch atau laki-laki touch, dia nggak boleh, najis. Tapi setelah dia touch Yesus, dia declare, saya mestinya nggak pantas di sini. Nggak pantas nge-touch Yesus. Karena saya seperti unclean woman. Saya unclean woman. Jadi kalau dia cerita dan nggak sembuh, mati dia dirajam. Dan di situ ada kepala rumah ibadat. Lihat, ada Yairus yang certified Taurat. Yairus apa lambang the law. Orang yang megang the law. Dia prinsipnya the law. Yesus the love. So the law sekarang see the love of God. Kalau Yairus ketemu sama orang ini, jawabannya pergi kamu, jangan ganggu. Karena the law bilang wanita pendarahan tidak bisa ketemu sama laki-laki. The law. Tapi karena Yesus adalah wanita ini tidak menjamah Yairus. Menjamah Yesus kenapa? Di Yairus adanya condemnation. Adanya penghukuman. Tapi kalau menjamah Yesus, adanya pengampunan dan kesembuhan. Waktu dia jamah the law. The law melihat dengan mata kepala sendiri. Saya ulangi. Yairus yang jadi guide Yesus datang ke rumahnya. The law. Dia melihat. Mestinya nggak boleh. Tapi sembuh. Makanya dia cerita orang banyak. Dan khusus orang banyak ini, seakan-akan wanita itu mau talk to Yairus, yang kepala rumah ibadat. I know, if I came to you, Yairus, kalau aku datang kepadamu, no solution. You will kick me out. Tapi I know someone yang tidak akan kick me out. Walaupun seharusnya ikut the law, Yesus juga bisa kick her. Dan makanya dia cerita sama orang banyak kesaksian ini. Ketika plug in the source, dia bisa nyala dan sembuh dari sakitnya. Lihat kalimatnya ini. Maka katanya kepada perempuan itu, ini gambarannya bagus banget. Yesus duduk, I like this picture. Bukan wanita itu tersungkur dan Yesus sombong berdiri, enggak. Tapi saya suka gambaran ini. Yesus yang rendah hati berkata, dia duduk loh, bilang. Dan berkata, hai anakku, bahasa Inggrisnya daughter, dan saya selidiki dari konkordansi. Ini the only words yang Yesus bilang daughter. Seluruh kitab Injil, tidak ada Yesus menyebut perempuan dengan daughter. Ini satu-satunya yang disebut Yesus, hai anakku, my daughter. The only word yang Yesus proclaim, my daughter. Kalau Yairus bilang, I will come to your daughter, Yairus. I will heal your daughter. But she is my daughter. Kenapa my daughter? Imanmu, bukan jubahku. Tapi imanmu telah menyelamatkan engkau. Kenapa Yesus ngangkatin dengan kalimat yang luar biasa? My daughter, the only words. Karena iman ini loh, imanmu dia tidak tinggal diam, tapi imanmu dia berusaha keras to touch. Waktu dia sudah touch, Yesus cuma berkata konfirmasi, not because of my itu jubah, karena banyak orang yang desak-desakan pegang dia, tapi karena your faith. Pergilah dengan selamat. Dan waktu dia pergi, Yairus mendengar kalimat ini, my daughter. Sebelum dia sembuhkan anaknya yang 12 tahun, ini sudah menderita 12 tahun. Semua bilang, Yairus, kamu punya anak satu 12 tahun. Baru sakit sebentar mau mati aja demikian. Tapi dia sudah menderita 12 tahun. Udah habis semua. Dan dia datang kepada saya sebagai the only solution. Maka aku layak menyebut, my daughter. My daughter. Saya yakin perempuan ini pulang dengan berkata, I am Jesus' daughter. The only word yang dicatat di dalam kitab Injil. The word daughter. Used by Tuhan Yesus ini. Satu-satunya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukan hanya menyembuhkan. Selamat dari kematian. Pergilah dengan selamat. Dia sembuh total. Bukan jubah Yesus yang punya kuasa untuk menyembuhkan. Tapi iman wanita ini yang membuat kuasa Yesus keluar
dan menyembuhkan. Sekali lagi, banyak orang yang jamah jubah Yesus. Tapi bukan jubah Yesus, tapi iman. Jadi kalau Anda sering kali ada teologi yang pakai sapu tangan, kemudian Anda melakukan segala macam, ingat, bukan sapu tangan yang didoakan pendeta yang menyembuhkanmu ya. Kalau kamu sakit atau segala macam, kamu perjamuan suci every day, bukan itunya. Tapi imanmu kepada tubuh dan darah Yesus itu. Kita tidak punya jimat. Jimat kita cuma satu, iman kepada Yesus. Jadi jangan orang Kristen jadi kelenik. Ya, minta air putih, kayak minta, tolong dong, sapu tangan, bukan kelenik. Yang dibutuhkan adalah iman. Dan iman ini engkau bisa pakai dengan cara lama. Saya bisa berdoa untuk sapu tangan dan taruh, tapi yang menyembuhkan bukan doa saya dan ini, tapi iman. Yesus selalu mendengar kok. Lihat kalimatnya. Ketika Yesus masih berbicara, duduk tadi, dia lagi, Yairus dengar, my daughter, dia bicara sama his new daughter, dia masih bicara nih. Jadi bukan nganggur, tidak silence. Yesus masih bicara. Dicatatnya cuma 2 kalimat itu. Kita nggak tahu apa yang dibicarakan dengan wanita ini. Tapi Yesus bicara sama wanita ini. Dia lagi bicara. Datanglah seorang dari kepala rumah ibadat itu dan berkata, lihat, ada another voice. Yesus lagi bicara sama perempuan ini, mendengar suara perempuan ini, mendengar kesaksiannya, ada another voice yang tidak ditujukan untuk Yesus. Ditujukannya kepada Yairus yang sedang menyaksikan father and daughter sedang bercengkrama. Datang kepada Yairus. Mungkin tidak berdirinya pasti nggak jauh-jauh sama Yesus. Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. The noise dari keluarganya kepada kepala rumah ibadat. Dan ingat, Yesus sedang berbicara. Kita nggak tahu berbicara kepada siapa. Mungkin kepada orang banyak, atau kepada wanita, atau kepada siapa. Yang menarik ayat 50. Walaupun Yesus lagi bicara, dan dia dengar noise ini. Bukan hanya voice, noise itu bukan untuk dirinya. Tetapi Yesus mendengarnya. Can you imagine our God is? Yesus mendengar sebelum Yairus respon. Karena seorang keluarganya pasti dekat dengan Yairus. Anakmu sudah mati, jangan kau mencari gugur. Sebelum Yairus respon. Karena kalau Yesus respon, imannya nggak kuat. Dia berkata, Tuhan, anakku mati. Udah jangan. Tapi sebelum itu, Tuhan intervensi. Supaya mulutnya Yairus tidak mengucapkan kalimat yang tidak beriman. Tuhan tahu kelemahan kita, kok saudara. Jadi kalau Tuhan tahu kelemahan kita, dia akan intervensi supaya kita nggak berkata kalah, nggak berkata negatif, nggak berkata lemah. Jadi Yesus mengalami, Yesus intervensi, berjalan ke Yairus dengan orang ini. The law, you want the law, what you need is not law only, but love. Di waktu dia love, law ini mau dijatuhkan imannya, law ini mau dihancurkan imannya, seperti tadi, orang-orang Galasa Legion mau menghancurkan perahu Yesus. Yesus intervensi supaya jangan keluar dari mulut kita. Ya udah deh. Kalau kayak gini nggak bisa kok persoalan. Mana ada 200 meter nggak ada uang. Seringkali kita mematikan semuanya karena engkau tidak punya iman. Dan kok bikin negatif terhadap dirimu sendiri. Nggak mungkin lah. Dokter udah bilang saya nggak punya anak kok. Makanya suami istri harus kuat sekali. Tapi Yesus tahu. Yesus itu potong gitu. Supaya apa? Tidak keluar dari Yairus. Kalau Yairus keluar kata-kata tidak iman, repot. Kita mau ngajarin Yairus. Lihat, Yesus waktu dengar Marta Maria, Tuhan nggak mungkin, saudaraku udah mati, terlambat kok Tuhan. Yesus nangis. Kenapa Yesus nangis? Karena keluar kata-kata negatif, mempertanyakan kuasa Yesus. Sebelum Yairus melakukan itu, dia langsung berkata, tetapi Yesus mendengarnya. Ingat, dia ambil bicara. Dan kepada kata Yesus, jangan takut. Percaya saja, dan anakmu akan selamat. Yesus mendengar ketika ia sedang bicara. Hari ini, walaupun Yesus banyak pekerjaan yang lain di seluruh dunia, dia mendengarkan semua orang. Waktu hari ini, waktu kau dengar firman ini. Dan kau takut Yesus mendengar seruanmu. Waktu dengar khotbah ini. Hari ini Yesus dengar kok. Walaupun saya lagi berbicara, saya khotbah. Tapi Yesus dengar tangisan hatimu, saudara. Dia tidak noise dengan noise saya.
tidak terlalu bingung dengan voice saya yang keras ini. Tapi waktu mendengar khotbah ini, engkau berkata, Tuhan, aku tahu aku punya masalah. He is listening to you. Not just listening to me. He is listening to you. Pas hari ini juga, He is listening to you. What an amazing God. He listens. Dan tidak menunggu respon. Jadi hari ini, waktu engkau mendengar khotbah ini, mungkin kau langsung teriak, ada iman muncul. Tuhan, aku kurang, kenapa saya punya iman, tapi saya nggak punya usaha. Tuhan, waktu kamu bilang, Tuhan ampuni aku. Aku nggak punya iman ternyata. Karena aku menakutkan, aku nggak berusaha. Aku punya iman, nggak berani. Waktu engkau mengaku itu, He listens. Jangan berkata dia nunggu listen setelah khotbah selesai. No! While I'm talking to you, He is listen. Yesus proaktif kok. Bukan reaktif. Jadi jangan takut. Anytime. Waktu malam Anda nggak bisa tidur. Kalau saya nggak bisa tidur malam, Tuhan, aku pengen tidur. Besok ada pelayanan, besok ada acara, Tuhan, aku pengen tidur. Jesus, our God, you can talk to Him anything and He listens. Bukan yang hebat-hebat, ini Bapak. Jangan cerita Yesus yang wah, yang amazing. Nah, every day. Tuhan, aku besok mau bangun jam 6.30. Besok saya mau bangun setengah 6 supaya gini. He listens. Telinga Yesus selalu siap untuk mendengar keluhanmu. Dan telinga itu proaktif. Real time and on time. Proaktif, real time and on time. Ingetin. Telinga Yesus siap mendengar. Dan telinga Yesus itu pro. Apa itu artinya pro? Proaktif, real time, dan on time. For you. Pit stop ini. Setelah pit stop yang kedua, baru Yesus masuk pit stop yang ketiga. Yairus melihat. Jadi waktu melihat dipotong sama Tuhan supaya dia jangan berkata negatif. Percaya saja. Tidak ada dari kalimat Yairus. The law kalah sama the love. Trust him. Dia belajar. Masuk pit stop ketiga. Setibanya di rumah Yairus. Walau ada disrupsi wanita yang sakit pendarahan. Tujuannya satu. Ada pit stop. Tapi Tuhan tahu. Kalau aku mau datang ke rumahmu, aku datang ke rumahmu. Tidak ada yang bisa mendivert rencana Yesus datang ke rumah Yairus. Setibanya di rumah Yairus. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan ayah anak itu serta ibu. 5 orang. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Yairus sudah melihat his new daughter of Jesus. Wanita ini. Kenapa tidak ada namanya? Yesus mau bilang supaya semua orang yang percaya kepadaku jadi my daughter. Yairus ada anak loh. Ada namanya. Tapi kembali. Kalau orang nggak percaya. Dia kenal Yesus. Orang-orang di situ tahu Yesus. Tahu Taurat. Tapi kalau nggak punya iman. Boleh orang tahu Yesus. Tidak punya iman. Nggak bisa. Saudara bisa dengar khotbah berkali-kali. Kalau khotbahnya itu tidak jadi rema, nggak ada gunanya buat Anda. Karena logos orang bisa belajar. Tapi kalau jadi rema, itu yang mengubah makan dirimu. Mujizat itu terjadi kalau terjadi rema. Tadi suaminya, Ibu Mei atau siapa, kemudian Yuni. Kalau tidak ada rema, main-main, itu nubuat palsu. Tapi kalau ada rema, nggak ada iblis atau siapapun yang bisa mengalahkan. Tapi biasanya yang mengalahkan bukan mereka. Iblis bikin kita tidak percaya. Wah, sudah sekian lama Pak Paulus, saya lagi minta berdoa untuk pekerjaan, lagi COVID ini sudah sekian lama Pak Paulus, udah buktikan saya udah lama, kata dokter saya nggak mungkin. Semua noise itu membuat kita, benar nggak Yesus bisa nolong saya sih? Dan mereka menertawakan bahwa anak itu telah mati. Nah ini yang kita jangan. Kita usaha terus, iman terus, usaha terus, iman tanpa perbuatan. Pada hakikatnya mati. Ingat kalimat ini. Fide et ora et labora. Pengetahuan sering membuat kita kehilangan iman. Karena otak kita sering tidak bersepakat dengan iman kita.
makin kau pinter, makin kau sukses di dalam pekerjaanmu, makin kau hebat di dalam kariermu, makin kau hebat di dalam bisnismu, sering membuat kita kehilangan iman. Karena otak kita sering tidak bersepakat dengan iman kita. Ini peperangan rohani antara our brain, our mind, dan our faith. Do we believe our mind atau do we believe our faith? Sampai di rumah Yairus. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru kepadanya. Simpel kok. Hai anak, bangunlah. Kalimatnya, hai little girl. Bukan daughter, but little girl. Kenapa? Nanti kita akan bahas. Kenapa kok mengatakan, hai anak ini? Karena anak ini sembuh bukan imannya anak ini. Anak ini sembuh imannya Yairus. Jadi orang yang sembuh karena iman orang lain, Tuhan nggak bilang, my daughter, bangunlah. Dan Yairus dengar, kenapa bilang sama anak ini, little girl? Karena yang punya iman, Yairus, bukan anak ini. Karena kita penting sebagai anak. Nanti saya akan masuk ke sini. Kembali roh anak itu, lalu Yesus menyuruh mereka memberi makan, anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tapi Yesus melarang memberitahukan kepada siapapun. Lihat, merah. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, itu powerful leader. Hai anak, my little girl. Enggak kok, little girl. Anak, bangunlah. Jesus is our powerful leader. Tapi nggak hanya itu. Lalu yang menyuruh mereka memberi anak itu makan. Makanya lihat, Yesus ngasih makan, suruh 5.000 ngasih makan, 4.000 ngasih makan. Itu DNA-nya Yesus. Jadi kalau Yesus suruh ngasih makan anak ini, itu DNA. Apa? Caring leader. Jadi nggak heran saya bilang, kenapa 5.000 Tuhan mikirin makan? Kenapa Tuhan mikirin orang lain? Karena dia is a caring leader. Your Jesus, my friend, is a caring leader. Dia tahu kita butuh sandang, pangan, papan. Semua kita tahu. Makanya Allah Bapa tahu kamu memerlukan semua itu. Yesus tahu kalau engkau gak punya duit untuk bayar kontrakanmu hari ini. Yesus tahu kalau engkau tidak punya duit untuk bayar hutangmu hari ini. Yesus tahu kalau engkau tidak punya bisnis yang tetap yang kau takut untuk tahun depan. Yesus tahu. Karena dia caring leader. Dan yang terakhir, Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun. He is humble leader. Wow! Saya pengen seperti Yesus. Biasanya orang yang powerful, nggak caring. Biasanya orang yang powerful, nggak humble. Sombongnya bukan main. Tapi Yesus show kepada Yairus tadi. Kenapa Yesus lakukan ini? Dia bilang sama Yairus yang menemani Yesus tadi. Ngelihat how Jesus treat yang woman tadi. My daughter. Kamu kepala rumah ibadat ya. Lain kali kalau kepala rumah ibadat contoh. Powerful, tapi juga caring dan humble. Saya yakin Yairus, nanti kita di surga kita tanya. Yairus pelajaran apa? Pasti setelah terima ini, Yairus menjadi orang yang berbeda sebagai kepala rumah ibadat. Kita tidak bisa tahu semua. Saya bersyukur kita nggak tahu semua. Di surga nanti banyak pertanyaan. Kita ketemu Yairus, ngerti mau tanya apa. Kalau Anda sering baca Alkitab. Kalau hanya dengar gini, ya nggak ngerti nanti mau nanya apa. Itu pun kalau masuk. Nggak punya iman. Tapi kita belajar banyak. Yairus pasti orang yang berbeda. Besok ketiga jalan. Baru setelah ini, Yesus balik. Perjalanan Yesus balik ke perjalanan semula. Kita nggak tahu Yesus mau kemana. Tapi di divert oleh Yairus. Dia masuk ke sana. Kita lihat sekarang, different task-nya apa to the master. Ini yang sangat penting. Kesimpulan. Iman wanita yang sakit pendarahan, iman Yairus yang mewakili anaknya yang sakit. Yesus adalah the bridging. Bukan anak yang sakit yang punya iman, tapi Yairus, papanya. Yang iman wanita ini dia sendiri. Touch yang sakit, touch until Jesus felt touch. Jamalah sampai Yesus merasa jamah. Jamalah sampai merasa kuasa Yesus keluar. Dan jamahan itu adalah jamahan dengan iman. Wanita ini. Maka disebut my daughter. Karena you have faith in me.
Karena you have faith in me, you are my daughter. Tapi yang kedua, kita belajar yang kedua hari ini. Saya senang yang kedua ini. Dan saya sedang lakukan 40 hari ini. 26 September sampai 4 November saya doa puasa 40 hari. Dan saya mau ikut iman Yairus. Every single night. Biasanya jam 8 saya ikut mesbah doa. Dan perjamuan suci every single night for 40 days. Nanti sampai 4 November. Kenapa? Saya mau nyontoh Yairus ini. Touch his heart. Until Jesus visit your house. Tapi Anda bisa mewakili keluarga Anda. Pasangan atau anak untuk datang dan memohon. Ini yang saya pegang. Saya khusus berbicara untuk keluarga saya. 40 days. 26 September, 4 November ini. Every single night. Kami 1 jam penyembahan. Kemudian kami perjamuan suci. Every night saya berdoa sama istri. Dan waktu saya lakukan ini sudah 20 sekian hari. Tuhan waktu saya membaca Alkitab tuh kayak Alkitabnya keluar gitu. Yang tidak pernah saya pikirin. Karena ingat ya, saya bukan belajar Alkitab. Kayaknya Alkitabnya tuh, kayak gini ya, kayak gini ya. Dan tujuannya saya apa? Saya mewakili keluarga. Saya berdoa untuk semua anak-anak saya. Menghadapi COVID ini. Supaya Tuhan menghadapi COVID ini. Ada masalah, ada apa, tapi Tuhan bikin mujizat. Dan saya menunggu dengan iman ini. Satu persatu ditunjukkan. 26 September, saya mulai doa puasa. 29 September, saya ngalamin dulu. Ada perusahaan call saya. Pak Paulus, saya mau jadi Anda advisor. Ini paketnya. Saya bilang langsung iya. Saya nggak usah lihat paketnya. Saya langsung iya. Karena ini pasti jawaban Tuhan. Advisor. Satu perusahaan startup yang lagi besar. Langsung iya. 3 hari. Langsung Tuhan jawab, ini loh paketnya. Dan berikut-berikutnya banyak. Dan sekarang saya berdoa, anak saya di Amerika. OPT. Setelah lulus, dia harus punya pekerjaan. November terakhir. Kalau dia nggak punya, dia harus balik. Saya sebagai manusia, usahain dengan koneksi saya. Saya usahain company-company yang saya kenal dari yang di Indonesia. Kali gila. Terus saya usahain supaya dia safe di sana. Supaya bisa 1 tahun OPT training. Setelah itu dia melanjutin master. Main usaha. Dengan segala macam kontak. Tapi waktu 40 days ini, Tuhan celikan, usahamu tanpa iman nggak ada gunanya. Karena usahamu, your connection, your power, your kingdom, your authority. Karena kamu punya koneksi dengan orang-orang top yang kamu kira bisa menyelesaikan masalah, yang kamu kira bisa bikin exception to your son. Itu perbuatan saya tidak iman. Karena koneksi, I know I can pengaruh. Saya tertolong dia, sekarang saya bisa dong minta tolong. Dengan my koneksi, tapi Tuhan tunjukkan justru perbuatan yang tanpa iman, even though saya punya semua koneksi, tapi tunjukkan justru dalam 40 hari ini fail. Trust in me. Karena saya telepon, Papa, saya nggak pernah ngelamar kayak gini. Tiba-tiba ada orang kasih. Hari kapan? Hari Rebo di telepon, hari Kamis bicara, tiba-tiba kalau mau besok masuk. Dan kamu adalah paid, bukan internship. Kamu paid, get the job. Besok kamu masuk. Saya tanya, Dek, kamu cek dulu, Dek. Kenapa? Waktu dia cek sama orang yang masuk, waktu HR-nya tanya sama dia, saya senang sama dia. Waktu dia akhirnya Seninnya, berarti minggu lalu, bukan minggu lalu, dia langsung masuk. Langsung dikasih dia pergi ke sana, Senin pakai ID card-nya kepada grup kami Santoso. Saya dapat ini. Belum selesai, call lagi. The next yang bukan pekerjaan saya. Ada orang nanti minggu depan hari Kamis atau besok berarti 2 hari lagi waktu Amerika akan dicek ini. Waktu saya dengar gini, saya menangis sama Tuhan. Tuhan, ternyata perbuatan yang tanpa iman walaupun saya punya koneksi dengan my power, my kingdom, my glory doesn't work that way. Tapi waktu saya tiap malam mendoakan Tuhan, tolong untuk anak-anak saya. Tuhan kasih, nih loh, kamu bisa mewakili anak-anak kamu. Dan langsung dapat. Minggu lalu atau 2 minggu lalu. Anak saya yang pertama. Kita usaha segala macam. Tiba-tiba dalam waktu 40 hari. Dia juga dapat additional lagi. Sebagai seorang advisor. Saya bilang Tuhan tinggal satu doa saya. Anak saya di Australia dapat visa khusus. Karena dia udah married dengan di sana. Sekarang dia masih 4 tahun visa. Karena dia dietitian. Tapi kita berdoa. Tuhan katanya 2 tahun. Kita berdoa. Supaya Tuhan dapat. Saya mau berdoa. Justru dalam masa COVID ini, kami menimbulkan mujizat demi mujizat.
Sampai saya bilang, yang lain cuma panen apa ya? Kami panen berkat yang luar biasa. Dan saya mau Tuhan sampai mau November. Artinya apa? Saya pengen seperti Yesus. Setiap malam, Tuhan, aku berdoa untuk anak-anakku setiap malam. Lihat iman kami, Tuhan. Walaupun mungkin anak, waktu saya perjamuan suci, saya berkata sama istri saya, tubuh ini Tuhan, walaupun kami cuma berdua, tapi yang ikut perjamuan suci 7 orang saya. Tuhan tolong, kita bisa mewakili anak-anak kita. Tuhan mempertimbangkan, Tuhan mempermikirkan iman kita. Itu yang saya pegang. Tuhan, saya bersyafaat untuk anak-anak saya. Every single night. Karena Tuhan mencelikkan imanmu yang get things done. Bukan perbuatanmu. Tapi iman tanpa perbuatan. Itu sebabnya saya bekerja keras. Saya iman tahu lakukan itu. Tapi saya terus lakukan. Kerja setiap hari. Dengan keras. Itu sebab jamal hari Tuhan. Maka jamahnya akan terjadi di dalam hidup. Kita bisa menyamah hati Tuhan untuk siapapun juga. Karena Tuhan bisa melihat iman siapa yang menjamahnya. Bukan siapa yang akan kita jamah. Kalau kau punya orang tua yang sakit. Kau punya anak yang sakit. Anakmu kena drugs. Anakmu kena masalah. Anakmu seks. Yang rusak di dalam seks, drug, dan gambling. Anakmu punya masalah soal orientasi seks. Anakmu punya, suamimu punya masalah selingkuh. Istri selingkuh, apapun yang kau alami. Engkau bisa jadi Yairus. Engkau bilang sama Tuhan, Tuhan aku. Lihat aku Tuhan. Bukan suamiku, lihat aku. Bukan istriku, lihat aku. Bukan anak-anakku Tuhan. Dan Tuhan melihat siapa yang menjamah hati. Dan kau bisa represent. Ayub berkata setiap hari setelah pesta. Dia datang mempersembahkan kepada Tuhan. Kalau anaknya melakukan yang jahat sama Tuhan. Itu yang mengubah hati saya. Sekarang saya tahu persis saya berdoa untuk anak-anak. Fokus 40 hari ini, just my family. Of course saya berdoa untuk banyak orang. Saya punya 288 item doa dari orang-orang KBC yang saya doain. Tapi saya mau fokus. Dan saya mau belajar ilmu baru dari Tuhan. I will represent my people. You can represent. Hari ini yang kau punya yang sakit. Istri, suami ada masalah. Your faith will heal your husband. Your faith will heal your wife. Your faith, parents, will heal your daughter and son. Dan siapa aja. Bagaimana kita mendekatkan praktis? Kalau menghadapi persoalan, gimana Pak Paulus? Apakah semua persoalan bisa dilakukan cara itu menjamah Tuhan? Enggak. Ada banyak persoalan. Saya kasih contoh. Diksi. Persoalan kamu apa? Engkau lihat diksi judulnya. Diksinya itu artinya apa? Diction. Artinya kamu tahu persis. Diksi. Kalau persoalan kamu karena dosa, solusi pakai atur. Jadi engkau kalau punya masalah diksi, solusinya harus atur, nggak bisa dibalik-balik. Dosa, solusinya apa? Akui. Apapun dosamu, sejahat apapun, malam ini yang orang lain nggak tahu. Engkau boleh pelayanan, kita boleh ngelabuin banyak orang. Tapi kalau ada dosa, saatnya hari ini akui. Karena dosa sering membuat sakit. Dosa sering membuat persoalan. Iblis ya. Jadi kalau ada dosa, akui caranya. Yang kedua, sumber persoalan ada iblis. Kalau ada iblis, tengking kalau nama Yesus. Seperti orang di Gerasa tadi. Tengking. Jangan diajak kompromi. Tengking. Kalau kesalahan sendiri, ubah. Kalau saya misalkan sakit, asam urat karena makan ngawur, udah diingetin istri, jangan makan ini, saya nekat, ya diubah. Saya mesti ngubah. Nggak bisa enggak. Jangan minta Tuhan, jamah asam urat saya, jamah. Ini ada, saya punya 2 ring. Tuhan rubah, saya makannya ngawur terus. Enggak. Itu artinya nggak punya iman. Kalau iman yang benar ikut Tuhan, saya mesti ngubah Tuhan. Ubah. Karena itu kesalahan. Yang terakhir, kalau ini karena izin Tuhan untuk pendewasaan. Bahkan izin Tuhan penyakit itu sampai kematian. R, engkau rampungkan sampai selesaikan. Daud perlu 15 tahun. Dari 15 sampai 30 atau 15 tahun. Kemudian Yusuf perlu 13 tahun. Dari 17 ke 30 perlu dirampungkan. Izin Tuhan untuk pendewasaan. Rampungkan. Kalau engkau rasakan begini, rasanya engkau akan jadi sesuatu yang luar biasa. Bentar, saya mau
Sambil Anda merenungkan kalimat-kalimat ini, saya akan menyanyikan buat Anda. A different touch to your master. Apapun masalahmu, saudara. He is waiting for you. He is listening to you. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dia mendengar keluhanmu, saudara. Akui. Tuhan tak pernah janji langitmu selalu biru, saudara. Tetapi Yesus janji selalu menyertaimu. Yesus tak pernah janji jalanmu selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, janganlah kau berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat sekarang ini. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Iman yang mengubah hidupmu. There is no problem too big that God cannot solve it. There is no mountain too tall that He cannot move it. And today, this time, hari ini, detik ini, masa perkenananmu itu, alami mujizatnya dan berkata, Tuhan, aku mau lakukan ini, Tuhan. Aku tidak mau menyerah. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan beriman. Mujizat Tuhan ada saat ini waktu kau dengarkan. Mujizat Tuhan ada bagi engkau yang setia dan percaya. Alami hari ini His love. Saya mau tutup dengan kalimat ini. Saya punya iman. Dan iman itu punya nama. I have faith, dan faith has a name. And His name is Jesus. Saya punya pengharapan. Dan pengharapan itu punya nama, saudara. Namanya Yesus. I have love. Love itu juga punya nama. Love has a name. And His name is Jesus. Mari kita berdoa. Memberkati kami Tuhan. Ampuni kami sering tidak punya iman.
Kami mau belajar dari Yairus. Kami mau belajar dari wanita pendarahan itu. There is no problem too big yang God cannot solve it. There is no mountain too tall yang God cannot move it. There is no storm too dark yang God cannot soothe it. Calm it. Dan there is no sorrow too deep yang God cannot soothe it. Hari ini, touch his heart. Ingat, atur, akui kalau engkau punya dosa. Tangking iblis. Ubah cara hidupmu. Dan rampungkan. Sampai Tuhan berkata, selesai. Now I will crown you, Joseph. Now I will crown you, David. Hari ini kau yang punya masalah. Saya baru mengalami sekalang pertama di dalam 61 umur saya. Dan 34 tahun perkawinan kami. Kami berdua setiap malam bersepakat. Tuhan, aku doa puasa. Saya saksikan ini bukan untuk sombong. Justru Tuhan taruh saya hari ini harus ngomong kepada Anda. Dan doa puasa. Dan saya lakukan perjamuan suci every night. Habis ini pun saya akan melakukan perjamuan. Untuk siapa? Untuk orang. Kau bisa menjadi doa syafaat dengan baik. Seperti Yairus. Dan biarlah malam ini engkau akan mengalami mujizat demi mujizat. Untuk Tuhan. Bukan untuk engkau. Tuhan kayak percaya 100 orang. Yang hari ini Tuhan udah taruh. Dan Tuhan sudah kasih angka saya 100 dari tadi. 100 orang akan listen. 100 orang akan listen. Dan saya lihat di counter. 100. Dan akan bikin perubahan di dalam hidup hari ini. Tuhan memberkati. Kami siap melakukan apa yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Terima kasih buat Pak Paulus, luar biasa berkatnya. Kita semua diberkati Tuhan, firman Tuhan yang hidup. Nah, saatnya kita waktunya acara tanya jawab atau mau sharing. Persilakan Bapak Ibu. Ya. Mungkin ada yang mau tanya. Saya Yang luar persilakan. biasa sekali. Terima kasih untuk firman-Nya yang luar biasa. Sangat menguatkan. Memang kondisi seperti sekarang ini ya Pak ya. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Seperti Mas Pur katakan itu sia-sialah usaha orang yang membangun rumah jika bukan Tuhan yang membangun. Sia-sialah orang berjaga-jaga sampai malam, bangun pagi-pagi kalau bukan Tuhan yang menyertai itu sia-sia semua. Persis yang saya alami, Bu. Ya. Saya pikir dengan my connection, saya pikir dengan apa yang saya punya, I can help my son. Tapi Tuhan show me your power in dunia, tidak ada gunanya. Apa yang orang-orang hebat, apa perusahaan hebat di Amerika yang saya kenal, top-topnya, cannot help. Dan Tuhan celikkan mata kami bahwa He knows, just trust Him, tapi usaha. Tapi saya tidak usaha dengan iman, Bu. Saya usaha dengan my kingdom. Dan Tuhan celikkan, kamu usaha nggak pakai iman sih. Makanya engkau fail. Tapi kalau aku usaha pakai iman, you will succeed. Dan saya belajar dari ini. Waktu anak saya bilang, Pak saya dapat kayak gini Tuhan. Di Amerika sulit cari kerjaan sekarang. Banyak orang nggak bingung. Anak saya dapat 2 offer. Dan bahkan nanti berikutnya ada lagi. Bisa tambah part time. Tapi saya bilang bukan karena usaha papahnya. Yang dengan segala koneksinya. Tapi my son. Dan saya bersyukur anak saya kan Tuhan yang berkata, you are my son. Not just Paulus son. Dan itu saya percaya. God is good. Dan Tuhan mencelikkan mata saya. Not your might Paulus. But only your faith. What we need is my faith. Dan saya gagal. Saya merasa saya hebat. Maka saya bilang, Tuhan ampuni aku. Sekarang saya stop my endeavor, stop my usaha. Dengan segala macam kekuatan. Sekarang saya mau berusaha. Karena iman. Ya, benar-benar saat-saat ini kita semua lagi digoncang, Pak. Jadi supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan ya Pak ya. Betul. Ya, iya sangat-sangat memberkati. Kita buka ruang tanya jawab. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, bisa chat di ruang chat atau bisa buka mic-nya ya. Kalau mau bertanya di luar materi khotbah malam ini boleh nggak Pak? Enggak. Nggak boleh, harus yang nggak boleh. Yes.
Saya tanya, Pak, gimana? Apakah ekonomi Indonesia setelah IMF kayak gimana? Kamu nggak usah concern yang begitulah. Punya Iya. iman aja. Kamu punya pengetahuan juga nggak ada gunanya kok. Tapi kalau kenapa bisnismu kacau? Nomor satu tadi, ada dosa nggak? Kalau engkau punya buku 2, pajak nggak bener, mau minta, misalkan Anda mau aku buku 2, saya suruh mendoakan supaya memberkati bisnismu. Kalau itu terjadi, yang memberkati itu setan, bukan Tuhan. Tuhan nggak mau memberkati perusahaan preman. Kalau engkau punya import, under invoicing, minta saya doain. Tuhan kena bea cukai. Tuhan tolong Pak Paulus doain ya supaya lolos dari bea cukai. Saya pasti nggak mau. Dan kalau ada orang pendeta yang mau doain itu pun, kalau lolos pasti bukan Tuhan. Tuhan nggak akan bikin yang perusahaan preman itu jadi berkat. Setan bisa ngasih kekayaan loh. Jadi kalau ada dosa, kau tahu 4 tadi loh, diksi tadi. Aku dan Tuhan akan bikin sesuatu. Jadi kalau ada masalah di perusahaanmu, kalau banyak penyelewengan, banyak korupsi, engkau banyak suap, itu yang diberesin dulu. Jangan minta pendeta doain. Pak Paulus kenapa? Kalau tahu doain saya supaya customer datang, ampun, akui dulu. Dan kalau engkau sudah mengakui, baru jadinya. Jadi semua masalah karena diksi tadi. Dosa, kembali, dosa, iblis, kesalahan sendiri, atau ini memang izin Tuhan. Dan kalau Anda tahu itu, no persoalan yang terlalu berat. Businessman. Jadi, yes. Ya. Semua ada dalam kendali Tuhan dan waktunya Tuhan ya Pak ya. Ada yang mau bertanya? Bisa langsung buka mic-nya atau tulis di chat. Kita tunggu beberapa saat. Kalau nggak ada, kita tutup, sudahin. Doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar dari Tuhan how to touch your heart. Karena Engkau adalah Allah yang mengerti dan mengenal kami. Biarlah Tuhan, kalimat-kalimat hamba-Mu bukan kalimat manusia, tapi Engkau teguhkan menjadi rema di every one of us. Sehingga kami akan ada perubahan. Dan biarlah siapapun yang berbeban berat hari ini, jangan pernah putus asa. Seperti wanita yang sudah 12 tahun dan semua habis disembuhkan. Seperti Yairus membawa anaknya juga disembuhkan. Memberkati Tuhan. Kami percaya pelindungan-Mu buat kami semua. Sekarang kami berdoa untuk kami mau kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan Maranatha, Tuhan datang menjemput kita semua. Semua yang percaya katakan amin. Amin.